Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, fa inna jannata mu'iddat liman ittaqa. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawaju an sayyiatihim fi ashabil jannah wa'da as-sidqi alladhi kanu yu'adun. Sadaqallahul adzim. Jamaah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala dengan keadilannya telah menetapkan kepada kita bahwa setiap ada hak yang kita miliki, melekat di dalamnya ada tanggung jawab. Demikian pula dalam kehidupan berkeluarga, antara suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, dan anak dengan orang tua. Pada pagi hari ini, mari kita telaah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan tanggung jawab orang tua dan anak berdasar isyarat surat Al-Ahqaf ayat 15 dan 16. Tentu makalah yang dibagikan di hadapan ibu-ibu dan bapak-bapak tidak semua saya bacakan, dan bagi yang tidak mendapatkannya bisa fotokopi dari teman yang mendapatkannya. Hadirin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Ibunya telah mengandung dalam keadaan susah payah dan menyusuinya pun dalam keadaan susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran. Mengandung dan menyusuinya itu tidak mencapai 30 bulan. Hatta idza balagha asyuddah. Kemudian membimbingnya sampai anaknya itu menginjak dewasa. Wa balagha arba'ina sanah, dan mencapai usia 40 tahun. Qala, berkata atau berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, Tuhanku, tunjukkanlah padaku untuk memiliki kemampuan bersyukur atas nikmat-Mu yang telah Engkau berikan padaku, dan bersyukur atas nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah, dan untuk beramal soleh yang Engkau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah, maslahatkanlah. Aslih juga kadang-kadang mempunyai arti damaikanlah. Fi dzurriyyati, dalam keturunanku. Inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertobat kepadamu.
wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim. Ulaika itulah alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu, orang-orang yang kami terima dari mereka amal kebaikan yang mereka lakukan. Wa natajawaju an sayyi'atihim, dan menghapus atau melampaukan perbuatan-perbuatan yang keliru. Fi ashabil jannah, di mereka termasuk ashabul jannah, ahli surga. Wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun, dan ini merupakan janji yang tepat, yang benar bagi orang-orang yang mereka lakukan itu, atau orang yang beriman dan beramal soleh itu dijanjikan. Hadirin rahimakumullah, menurut Ibnu Jauzi, ayat ini secara historis dilatar belakangi 3 latar belakang historis. Antara lain ketika Abu Bakar Siddiq di usianya yang 40 tahun merasa bahagia karena beliau bisa berdampingan dengan Rasulullah SAW sejak mudanya, dan tatkala Rasulullah SAW mencapai usia 40 tahun, beliau 38, dan tatkala Abu Bakar Siddiq berusia 40 tahun, Rasulullah SAW berusia 42 tahun, sudah benar-benar mapan. Rasul sudah diangkat jadi Rasul, dan Abu Bakar sudah memiliki putri yang dinikah oleh umat terbaik di alam semesta, yaitu Rasulullah SAW. Maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bagaimana kami bisa bersyukur kepada nikmat yang telah Engkau berikan padaku, dan kepada nikmat yang telah Engkau berikan kepada orang tuaku. Maka ayat ini memberikan pujian dan sanjungan terhadap keberhasilan dan kesuksesan yang diraih oleh Abu Bakar As-Siddiq. Latar belakang yang kedua adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang anak yang amat hormat terhadap orang tuanya dan berbakti kepada ibunya. Namun ketika masuk Islam, ibunya itu mogok makan. Dia tidak setuju anaknya masuk Islam, sehingga dia berjanji tidak akan makan, tidak akan minum selama anaknya itu tidak kembali kepada ajaran nenek moyangnya. Dan dia katakan, ya Sa'ad, ma hadadin alladhi qad ahdasta latad'anna dinaka hada aw la akul wa la ashrab hatta amut. Wahai anakku Sa'ad, agama apa yang kamu peluk baru itu? Tinggalkanlah agamamu ini, atau aku tidak akan makan dan tidak akan minum sampai mati. Maka ibu yang tercinta itu tidak makan, tidak minum sampai lemah. Tatkala Sa'ad datang di lain waktu, ibunya berkata, ya qatala ummah, wahai pembunuh ibunya. La taf'ali ya maka Sa'ad berkata, la taf'ali ya ummah, wahai ibu, jangan engkau lakukan seperti itu. Inilah ada udini hada li syai'in, aku tidak akan meninggalkan agamaku dengan latar belakang dan desakan apapun. Ta'limin wallallah ya ummah, la law kanat laki mi'atun nafsin fakhrajat nafsan ma taraktu dini hada li syai'in fakuli wa in syi'ti la ta'kuli wa in syi'ti. Wahai ibuku, ketahuilah olehmu, demi Allah, andai kata pun engkau memiliki ruh, memiliki nyawa 100 nyawa, lalu engkau keluarkan
Dimatikan satu persatu sampai habis, sampai nyawa yang terakhir. Aku tidak akan meninggalkan agamaku. Sekarang makanlah dan minumlah ibuku. Tapi kalau engkau tidak menghendaki makan dan minum, tidak mengapa. Sebab bagaimanapun aku tidak akan meninggalkan agamaku. Itu latar belakang yang kedua. Maka Al-Quran surat Al-Ahqaf 15 dan 16 ini menunjukkan betapa pentingnya berbuat baik kepada ibu. Tetapi kalau kehidupan ibunya atau desakan ibunya untuk menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akidah yang benar harus dipertahankan. Tapi walaupun bagaimana, tetap jasa mereka diingatkan atau disyukuri atas nikmat Allah yang diberikan pada anak dan orang tuanya. Sedangkan historis yang ketiga tentu saja bersifat umum, mengarah ke berbagai peristiwa yang dialami oleh para sahabat berkaitan dengan kewajiban berbuat baik terhadap orang tua. Hadirin rahimakumullah, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Pangkal ayat pertama ini mengingatkan agar setiap anak berbuat ihsan kepada orang tuanya. Dan walaupun dia sudah menjadi orang tua, maka dia pun sebagai anak bagi orang tuanya. Kita sering kalau membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan kewajiban anak terhadap orang tua, itu seakan-akan ayat itu mengarah kepada anak kita saja. Padahal kita pun masih tetap menjadi anak orang tua kita. Seperti halnya kalau kita membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan tanggung jawab orang tua terhadap anak, maka di dalam diri itu merasa, oh ini kewajiban orang tua saya kepadaku. Padahal tidak sadar, harus kita sadari bahwa kita pun adalah orang tua bagi anak kita. Kemudian hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Ayat ini mengingatkan, kalaupun bagaimana kita sudah dewasa, walaupun bagaimana kita sudah memperoleh kesuksesan baik dalam kehidupan berpribadi, bermasyarakat, berkeluarga, bernegara, maupun berbudaya, bahkan mungkin berpolitik dan berteknologi, yang kadang-kadang sering lupa atas jasa orang tua, khususnya ibu. Seakan-akan jasa ibu itu tiada, karena keberhasilan itu merasa hasil usaha dan jerih payah masing-masing. Maka oleh ayat ini tegaskan, ingat, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Itu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Beliau mengandung dan menyusui dalam keadaan susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran. Mengandung dan menyusuinya itu sampai 30 bulan. 30 bulan terdiri dari mengandung yang ada masa kandungan itu ada yang 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan. Maka menyusuinya tentu kurang dari 2 tahun. Tapi kalau kesempurnaan menyusui adalah 2 tahun. Seperti di dalam ayat 233 surat Al-Baqarah, wal walidat yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Kemudian hatta idza balagha asyuddah, selain mengandung, menyusui dan mengasuhnya, sampai orang tua kita itu mendewasakan kita. Hatta idza balagha asyuddah, sampai usia dewasa. Di dalam ayat yang lain surat An-Nisa, balagun nikah, karena orang tua membimbing, membiayai, bertanggung jawab, mengurus anaknya sampai usia nikah. Usia nikah memang di dalam Al-Quran tidak disebut umur berapa, tapi justru itu sangat terkait dengan umur berapa mereka mau menikah, karena tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja itu ada kaitan dengan perencanaan, ada kaitan dengan usaha, bagaimana
membangun kesejahteraan pasca nikah itu. Andaikan usia nikah itu 25 tahun bagi kaum wanita dan masa kehamilan itu adalah sampai 35 tahun, maka masa hamil dan menyusui atau masa punya anak adalah 10 tahun. Dari umur 25 sampai 35. Dan 10 tahun itu kali 12 bulan sama dengan 120 bulan. Dan menurut isyarat ini, hamil dan menyusui 30 bulan. Tinggal ngitung 120 bulan dibagi 30, berarti punya kesempatan memiliki 4 anak. Tentu saja itu adalah isyarat. Andaikan ternyata kurang dari 4, bahkan ada juga yang tidak punya anak bukan kewajiban, hanya ini program. Demikian pula ternyata baru 1 bulan melahirkan sudah hamil lagi, ya terima apa adanya. Hanya berdasar isyarat ini yang ideal, jarak antara anak pertama ke anak kedua dan seterusnya itu sekitar 30 bulan. Dan tanggung jawab selama 30 bulan dari mulai mengandung sampai menyusui, kalau bisa sampai umur 2 tahun menyusuinya, penuh di tangan ibunya. Dan semakin baik mengurus anaknya di masa itu, semakin baik pula anugerah Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita. Kenapa demikian? Karena anak berdoa kelak setelah dewasa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan ampuni pula dosa kedua orang tuaku. Curahkanlah kasih sayangmu kepada mereka seperti mereka menyayangi aku sewaktu aku masih kecil. Hadirin, kita mesti sadar bahwa doa ini adalah dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dialog pertama, Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa orang tuaku. Maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan berkenan atas permohonan itu. Kan kalau dia mengabulkan, maka dosa kita dan dosa orang tua akan diampuni. Kemudian doa yang kedua, ya Allah, curahkanlah kasih gemilang sayangmu kepada kami. Berikanlah rahmat kasih sayangmu kepada kedua orang tuaku. Maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan berkenan menjawab, seperti apa yang engkau minta curahan kasihku, gemilang sayangku kepada orang tuamu. Maka anak itu mengatakan, kama rabbayani shaghira, curahan kasih gemilang sayangmu engkau berikan kepada orang tuaku seperti mereka menyayangi aku di waktu aku kecil. Berdasar isyarat ayat ini, sewaktu kecil itu sekurang-kurangnya 30 bulan. Jadi kalau selama 30 bulan itu ibunya kurang mencurahkan kasih sayang, bapaknya membiarkan bahkan menelantarkan, maka Allah pun akan membiarkan dan menelantarkan. Karena permintaan anak itu disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Kalau ibunya meninggalkan karena kesibukan mengurus ekonomi, mengurus bisnis, yang katanya kalau ditanya demi membantu suami dan demi masa depan anak, tapi tidak sedikit gara-gara kesibukan itu anaknya terlantar, tidak terdidik, tidak terbina, dan tidak mendapatkan kasih sayang yang sempurna, maka Allah pun mencurahkan rahmat dan kasih sayang
kepada orang tua seperti itu, kama rabbayani shaghira, seperti yang diminta oleh anaknya. Demikian pula hatta idza balagha asyuddah, sampai anaknya itu dewasa, sampai anaknya itu usia nikah. Semakin penuh curahan kasih gemilang sayang kita kepada anak, penuh pula curahan kasih gemilang sayang Allah kepada kita sebagai orang tua. Hatta idza balagha asyuddah. Kemudian wa balagha arba'ina sana, sampai usia 40 tahun. Apa hikmahnya dipisahkan ada balagha asyuddah, ada balagha arba'ina sana? Ada beberapa makna isyarat ini. Pertama, bahwa tanggung jawab secara materi, kasih sayang yang penuh perhatian adalah sejak kecil sampai usia nikah. Tapi kalau sudah anaknya itu usia nikah, maka hanya tanggung jawab pembinaan, bimbingan, dakwah, pendidikan keimanan, keagamaan, baik bersifat ritual ibadah maupun sosial bermuamalah. Sedangkan tanggung jawab materi, orang tua lepas apabila anaknya sudah menikah. Ini yang sering kita lupakan. Banyak di antara kita apabila anak sudah menikah, harta dan bimbingan tetap yang bimbingan ataupun bantuan secara materi tetap memberikan, menyumbang. Bahkan banyak orang tua yang walaupun belum waktunya untuk membagikan harta warisan, mereka sudah bagikan kepada anak-anaknya yang sudah menikah karena khawatir krisis dalam ekonominya. Tapi sebaliknya justru bimbingan keagamaan, akidah mereka biarkan. Kalau berdasar ayat ini, sudah menikah anak lepas justru tanggung jawab materi, tapi tanggung jawab bimbingan akidah dan ibadah masih tetap sekurang-kurangnya sampai usia 40 tahun. Dan apabila mereka berusia 40 tahun, maka anak itu harus sudah mapan, baik dalam segi materi, ekonomi, akidah, ibadah maupun muamalah. Maka doanya pun, Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, jadikanlah kami atau tunjukkanlah kami orang yang mampu bersyukur atas nikmat yang Kau berikan padaku. Bagaimana mungkin doa itu akan terucap dari lubuk hati yang mendalam kalau ekonominya belum mapan, kalau rumah tangganya masih awet rajat, kalau kehidupannya masih susah bayar. Mungkin auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya itu hanya di lisan, dari lubuk hati yang mendalamnya belum muncul. Karena mungkin doa sehari-hari juga, baik sholat, iktikaf, tawaf, sa'i, bahkan haji, yang diminta kepada Allah itu dunia terus, karena hidupnya susah. Beda dengan orang yang sudah mapan, dia di masjid sudah tidak minta dunia, dia dia iktikaf sudah tidak minta rezeki lagi, karena rezekinya sudah mapan. Dia tidak menginginkan jabatan, kedudukan, karena mereka memiliki jabatan dan kedudukan. Hadirin rahimakumullah, maka Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya itu memberi isyarat seharusnya anak yang sudah usia 40 tahun itu sudah benar-benar mapan, baik kehidupan jasmani, rohani maupun ekonomi. Maka tinggal bersyukur kepada Allah. Tapi bukan hanya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan padanya, tapi juga bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada orang tua. Hal ini memberi isyarat bahwa anak yang berusia 40 tahun sudah bisa berterima kasih kepada orang tuanya. Maka doa ini memberi isyarat anak yang sudah berusia 40 tahun bukan hanya dia bisa membiayai anak dan istri, bukan hanya bisa mendidik dan bertanggung jawab dalam kehidupan pribadi dan rumah tangga, tapi juga bisa membalas jasa kepada orang tua.
baik yang bersifat materi, menafkahi orang tuanya, maupun immateri dalam menjaga dan melindungi mereka ketika mereka berusia lanjut. Yang kalau tadi saya contohkan ketika mereka menikah berusia 25 tahun, kemudian anak berusia 40 tahun, berarti orang tuanya berusia 65 tahun. 65 tahun masa pensiun. Mereka tidak masalah gajinya kurang. Sudah pensiun. Karena apa? Karena anaknya berusia 40 tahun telah mapan dan memberikan bantuan kepada orang tuanya. Betapa indah membangun rumah tangga berdasar isyarat surat Al-Ahqaf ayat 15 dan 16 ini. Hadirin rahimakumullah. Wa an a'mala sholihan tardah, serta amal soleh. Amal soleh bukan hanya bersifat ritual ibadah, karena ritual ibadah itu amanu, manifestasi iman. Tapi amal soleh itu berkaitan dengan perbuatan baik sesama, memberi manfaat kepada sesama umat manusia. Itu sekilas tentang makna surat Al-Ahqaf ayat 15 dan 16. Yang kalau kita garis bawahi ada beberapa poin. Pertama, surat Al-Ahqaf ayat 15 ini memerintah agar setiap muslim berbuat baik pada orang tua dengan ihsan, bersyukur pada Allah, bertaubat dari dosa, serta tetap menjalankan syariah Islam sebagai muslim. Inni minal muslimin. Poin kedua, kedua ayat ini mengandung nilai pendidikan, baik dalam mewujudkan keluarga bahagia maupun tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak, serta tanggung jawab anak terhadap orang tua. Tiga, dalam ayat ini juga tersirat. Pertama, orang tua mesti menyambut kehamilan secara senang dan bersyukur. Hamalathu ummuhu walaupun wahnan ala wahnin. Kedua, jarak antara anak yang satu dengan anak yang lain tidak kurang dari 30 bulan. Hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran. Tiga, ibu menyusui anaknya selama 2 tahun. Wa fisaluhu fi amain. 4, membimbing anaknya menghadapi masa depan, bahkan hingga usia 40 tahun. 5, ketika orang itu berusia 40 tahun, idealnya sudah berasa senang dan mapan hingga bersyukur atas kenikmatan keberhasilan. Orang tua pun merasa bersyukur melihat anaknya berhasil. Jadi artinya kalau kita punya anak berusia 40 tahun masih ngehesekeun kolot, bahkan tidak sedikit orang tua belum meninggal pun sudah minta bagian warisan, wah itu memberi isyarat bahwa kita sebagai orang tua belum berhasil mendidik anak, atau anaknya belum berhasil menjadi anak yang baik. 7, anak selalu berbuat ihsan kepada orang tuanya yang dia rasakan kenikmatan sejak kecil sampai dewasa dan mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin berikutnya, idealnya kehidupan rumah tangga itu benar-benar berhasil, bukan hanya meraih kenikmatan dan kebahagiaan untuk anak, tapi juga kenikmatan dan kebahagiaan pada orang tua. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan tanggung jawab anak terhadap orang tua, baik orang tua terhadap anak, bisa dibaca lebih lanjut dalam terusan makalah ini. Subhanaka rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.